Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi ya, pertemuan ke-9 dan 10 kita jadikan satu karena ini materinya beda materi tapi cukup panjang jadi menjadi dua pertemuan. Jadi inti sel dan DNA untuk pertemuan ke-9 dan pertemuan 10 kita bahas tentang kromosom. Nukleus nama lainnya yakni inti sel. Jadi bentuk nukleus itu seperti ini ya. Jadi ini bentuk sel secara umum ya. Nukleus itu di bagian tengah dan cukup besar ya. Kalau dibesarkan nukleus bentuknya seperti ini. Jadi dia itu membran ganda. Jadi ada membran luar di sini, kemudian ada membran dalam. Kemudian kalau kalian lihat di sini ada namanya nukleolus. Nukleolus ini anak inti. Kemudian di sekitar nukleosom, nukleosom itu cairan di dalam nukleus, namanya nukleosom. Itu ada namanya kromatin. Nih, kromatin yang benar-benar seperti ini namanya kromatin. Jadi kromatin ini merupakan struktur kompleks yang mengandung DNA dan protein histon. Kemudian dia ada nuclear envelope, kemudian di sini ada nuclear pore atau lubang. Nukleolus berdiameter 5 mikrometer memiliki dua membran ya. Jadi diameternya itu dia 5 mikrometer cukup besar. Dia memiliki dua membran tadi sudah dijelaskan. Jadi ada membran dalam dan membran luar. Masing-masing bilayer dan mengandung pori. Jadi dia dua lapis ya, bilayer B itu artinya dua ya. Di dalam nukleus mengandung kromatin, sudah saya jelaskan. Jadi kromatin ini kompleks DNA dengan protein histon ya. Kemudian ada nukleolus anak inti dan protein lamina, itu membrannya. Pada sel eukariot, nukleus mengandung sebagian besar gen, sebagian kecil ada di mitokondria dan kloroplas. Jadi kromatin itu ada di DNA. Jadi selain ada di nukleus, di eukariot, DNA itu juga terletak di mitokondria dan kloroplas. Mitokondria sama kloroplas ini dia sama, jadi dia memiliki dua membran seperti nukleolus gitu ya. Jadi ada DNA-nya di situ atau kromosom. Nuclear envelope atau membran inti terdiri dari membran dalam dan membran luar ya. Nuclear envelope-nya jaraknya 10 sampai 50 nanometer. Jadi cukup dekat jarak antara membran luar sama membran dalam. Fungsinya membatasi materi genetik dengan sitoplasma. Nuclear pore atau lubangnya memiliki diameter 100 nanometer. Jadi lubangnya itu ukurannya 100 nanometer dengan 50 sampai 100 protein. Jadi dia ada proteinnya. Jumlahnya 50 sampai 100 protein. Fungsinya tempat pintu keluar masuk molekul dari nukleoplasma ke sitoplasma. Jadi dari cairan di inti sel keluar atau ke dalam sitoplasma. Nuklear lamina dibentuk oleh protein lamina yang disintesis dari sitoplasma dan dibawa ke dalam nukleolus. Jadi di laminanya membrannya itu dia dibentuknya itu di sitoplasma tapi dibawa ke dalam nukleus. Jadi bukan dari nukleus ya. Fungsinya tempat melekatnya kromosom dan nuklear pore. Jadi kalau dibesarkan gambarnya seperti ini. Jadi ini ada membran dalam ya. Kemudian ini ada membran luar. Membran dalam, membran luar. Kemudian ada space-nya. Kemudian ada nuklear pore tadi lubang ya. Lubang tapi dia ada proteinnya 50 sampai 100 protein yang tadi disebutkan sebagai tempat keluar masuknya materi genetik dari atau ke dalam nukleus. Jadi tempat keluarnya materi genetik dari dalam nukleus atau dari luar nukleus. Kemudian ini ada kromatin ya, kromatin tadi kompleks DNA dengan protein histon, jadi seperti benang, gitu ya. Kemudian ada nuklear lamina yang bentuknya seperti jaring-jaring. Ini sebagai tempat melekatnya nuklear pore sama kromatin itu disebutkan. Nuklear lamina itu dibentuknya di sitoplasma, kemudian dibawa ke nukleolus, ke dalam nukleus maksud saya. Kemudian dia sebagai tempat menempelnya protein pore, nuklear pore sama kromatin gitu ya. Dan ini ada DNA-nya kromatin. Nukleolus atau anak inti terbentuk dari perulangan rDNA yaitu DNA yang mengkode rRNA area disebut dengan NOR singkatannya Nucleolar Organizer Region. Itu namanya nukleolus atau anak inti. Fungsinya mensintesis rRNA, ribosomal RNA dan pembentukan ribosom. Jadi pembentukan ribosom sebagai protein itu dibentuknya di nukleolus atau anak inti.
Nukleolus ini fungsinya sebagai pusat kendali sel. Jadi semua aktivitas di sel itu yang mengendalikan itu nukleolus. Jadi nukleus itu tadi nanti dia mengirimkan sinyal atau messenger terhadap aktivitas di nukleus. Misalnya ada makanan masuk ke dalam sel gitu ya. Kemudian ada lemak sama protein. Itu kan dia butuh enzim. Enzimnya diperoleh itu dari DNA. Jadi DNA nanti akan dikirimkan ke nukleus keluar sel untuk metabolisme atau mengekskresi atau metabolisme protein sama lemak yang masuk ke dalam sel. Atau misalnya ada bakteri atau virus, itu nanti kan antigen. Nanti dia akan ditangkap oleh antibodi. Antibodi itu juga terbentuk dari protein. Protein itu sendiri disentusnya itu di nukleolus. Jadi pusat kendali sel, seluruh aktivitas sel itu dikendalikan oleh nukleolus. Nukleus ya, bukan nukleolus. Nukleus. Kromatin, struktur yang terdiri dari DNA yang diorganisasikan bersama protein histon. Jadi protein tadi yang benang-benang panjang itu ya, kalau dia tidak membelah, dia melakukan pembelahan, jadi dia bentuknya seperti benang. Jadi dia ada protein histonnya. Kromosom, kumpulan kromatin yang membentuk benang kusut yang menjadi tebal. Tuh ya. Jadi kalau dia dalam waktu pembelahan sel seperti pembelahan sel nanti akan terbentuk kromosom. Sedangkan kalau dia tidak melakukan pembelahan, dia akan membentuk kromatin. Ya. Seperti di pembelahan sel itu seperti mitosis ya, profase, metafase, anafase, telofase mungkin pernah kalian dengar waktu SMA ya. Jadi kalau dia pada waktu pembelahan seperti profase, metafase, anafase, telofase itu dia akan membentuk kromosom. Kalau tidak melakukan pembelahan dia namanya kromatin, seperti panjang. Sekarang kita bahas kromosom dulu. Kromosom merupakan suatu struktur umumnya berupa pita yang mengandung DNA, di mana DNA secara fisik membawa informasi herediter. Herediter itu informasi keturunan. Ya. Terlihat waktu pembelahan sel, menebal dan memendek. Jadi kromatin masuk ke dalam sel, kemudian dia akan menebal, memendek, membentuk kromosom. Kromatin, kompleks DNA dan protein yang berupa benang halus dan panjang. Ya, kemudian disebutkan tadi kromatin itu ada protein histonnya. Protein histonnya itu fungsinya seperti kumparan. Jadi kalau kalian lihat benang, gulungan benang itu kan ada plastik. Plastiknya itu seperti protein histon, sedangkan benangnya yang panjang itu DNA. Jadi supaya dia lebih terorganisir, lebih efektif sama efisien, itu dia butuh kumparan. Kumparannya seperti histon. Jadi nggak melebar panjang gitu. Kromatin atau nama lainnya kromonema ini sebagai lengan kromosom. Kalau digambarkan kromosom seperti ini ya. Jadi ini kromatin yang menebal memendek, ini namanya berarti kromosom. Dilihat waktu pembelahan. Mitosis maupun meiosis dia akan membentuk kromosom. Kemudian ada istilah kromatid. Kromatid itu lengan kromosom. Jadi jangan salah ya, ada istilah kromosom, kromatin sama kromatid. Kromatid itu lengannya ini ya. Ini kalau kita menyebutnya sebagian ini berarti kromatid ya. Kemudian kromosom itu bentuknya menebal memendek seperti pita atau X gitu ya. Kemudian kalau kromatin itu benang panjang. Kemudian dia ada sentromer sentral di bagian tengah ini. Kemudian ada lengan panjang sama lengan pendek. Ini lengan panjang, ini lengan pendek. Ukurannya bervariasi antara 0,2 sampai 20 mikrometer. Jadi kalau digambarkan, ini sel, kemudian tadi yang ukurannya 5 sampai 10 mikrometer tadi nukleus. Di dalam nukleus itu ada namanya kromosom. Bentuknya seperti X yang menebal memendek yang dapat kita lihat waktu pembelahan. Ya, ini kemudian ini kromatid itu lengan kromosomnya. Kemudian ada istilah telomer. Telomer itu ujung kromosom atau kromatid ya, namanya telomer. Kemudian di bagian tengah itu namanya sentromer gitu ya. Kemudian ini kalau di dalam panjang ini seperti ini, kromatin ya. Jadi ini ada kumparannya benar-benar kecil, yang panjang ini DNA-nya. Jadi dia digulung ya, seperti benang atau seperti kabel mungkin ya. Ada gulungannya, sedangkan yang kabel yang panjang itu sebagai DNA-nya. Kemudian kalau dilihat secara jelas, di dalam kromosom kromatid itu juga ada DNA. Nanti kita bahas tentang DNA. Kemudian bentuk-bentuk kromosom, ada telosentrik, ya, ada sentromer di bagian ujungnya, kemudian ada akrosentrik. Akrosentrik itu sentromernya terletak hampir di ujungnya. Kemudian ini yang paling umum submetasentrik sama metasentrik. Submetasentrik
ini ada lengan panjang sama lengan pendek. Ini biasanya di eukariot bentuk seperti ini. Kemudian di metasentrik tidak ada lengannya itu panjangnya sama. Kalau submetasentrik itu ada lengan panjang dan ada lengan pendek. Ya. Kemudian di dalam kromosom juga ada bagian namanya locus. Locus itu tempat gen. Ya. Gen lain yang menempati locus yang sama disebut allelomorph. Jadi ini allelomorph yang tempatnya sama. Itu ya. Jadi DNA itu panjang, tapi yang disebut dengan gen itu pewaris sifat keturunan. Jadi nggak semua DNA dari induk, dari orang tua itu diturunkan ke anaknya. Cuman gen yang tertentu saja atau segmen dari DNA yang sebagian kecil saja yang akan diturunkan dari induk ke anaknya. Itu namanya gen. Ya. Ini kromosom kelamin atau istilahnya autosom. Ya, ada istilah autosom, ada istilah gonosom. Ini kromosom kelamin, kalau pada wanita itu bentuknya XX, menunjukkan ini kromosom yang bentuknya seperti X. Kemudian ada kalau laki-laki X sama Y. Y ini tidak ada kromosom. Ya ada kromosom yang bentuknya X ya. Ini Y itu kosong, tidak ada DNA-nya. Jadi disebutkan bahwa segala sesuatu penyakit dari induk itu rata-rata akan diturunkan ke anak laki-lakinya. Karena kenapa? Karena di Y ini tidak ada DNA-nya. Jadi walaupun penyakit tersebut dominan atau resesif ya, pasti akan diturunkan ke anak laki-lakinya gitu ya. Jadi disebutkan bahwa beberapa penyakit yang diakibatkan oleh gen atau penyakit sifat keturunan itu rata-rata dimiliki oleh laki-laki. Kemudian ada istilah gen tadi, jadi gen itu segmen dari DNA di mana gen mengkode protein. Jadi di dalam DNA itu kan panjang. Yang disebut dengan gen itu sebagian kecil saja yang akan diturunkan dari induk ke anaknya. Unit penurunan sifat yang mempunyai ciri tersendiri dan mempengaruhi karakter fenotipik. Locus tadi sudah disebutkan bahwa tempat suatu gen pada suatu berkas kromosom. Ya. Jadi ini tadi ini yang submetasentrik ya, dia ada lengan pendek, ada lengan panjang. Kemudian ini locus itu tempat gen. Ini yang akan diturunkan dari induk ke anaknya. Jadi kalau dibesarkan, gen ini mengandung DNA. Jadi DNA itu panjang, cuma yang disebut dengan gen itu cuma sebagian kecil saja. Jadi ini kan semua ini kan kromatin ya. Kromatin yang menebal memendek membentuk kromosom. Ini kan semua ada DNA. Jadi yang dimaksud dengan gen itu cuma sebagian kecil saja. Jadi paham ya? Jadi DNA panjang, gen itu yang diturunkan itu hanya sebagian kecil saja ini yang ada di locus. Sekarang kita bahas tentang DNA. DNA itu singkatan dari deoksiribonukleik asid. Ini merupakan makromolekul. Makro itu artinya besar. Jadi dia molekulnya berukuran besar. Jadi kalau besar itu dia pasti ada unit penyusunnya. Unit penyusunnya disebut dengan nukleotida. Jadi boleh dikatakan bahwa kumpulan dari nukleotida itu namanya DNA ya. Jadi unit berulang atau kumpulan dari nukleotida akan membentuk suatu DNA. Tapi di sini nukleotida itu masih dibagi lagi. Dia terdiri dari 3 komponen. Yang pertama basa nitrogen, yang kedua deoksiribosa atau gula pentosa, yang ketiga gugus fosfat. Ya, sekali lagi komponen penyusul DNA itu makromolekul yang terdiri dari unit berulang. Monomernya itu nukleotida. Penyusunnya dari DNA itu namanya nukleotida. Nukleotida ini masih terbagi menjadi 3 komponen, yakni basa nitrogen, kemudian gula deoksiribosa atau gula pentosa, dan gugus fosfat. Di sini basa nitrogen masih dibagi lagi menjadi 2. Ya, secara umum ada 2. Purin sama seperti ini ya. Jadi kita luruskan bentuknya seperti ini, namanya DNA, di mana dia sekali lagi dia makromolekul yang tersusun atas unit berulang disebut dengan nukleotida. Nukleotida tadi terdiri dari 3 komponen, namanya nukleotida. Ya, yang saya kursor ini, di nukleotida itu terdiri dari gula deoksiribosa atau gula pentosa, kemudian ada gugus fosfat, ini yang ditandai dengan huruf P, kemudian ada basa nitrogen. Ya. Jadi DNA itu dia double helix. Ini satu rantai, ya. Ini satu rantai, kemudian ini 2 rantai. Ya, double kan artinya dia terdiri dari 2 rantai. Karena dia dihubungkan oleh rantai satu dengan rantai yang lain, ini harus ada penghubungnya. Penghubungnya ini namanya ikatan hidrogen.
ikatan hidrogen ini yang mengikat di antara basa nitrogennya. Ya. Jadi sekali lagi DNA itu double helix, kemudian dia makromolekul yang tersusun atas unit berulang disebut dengan nukleotida. Nukleotida terdiri dari gula pentosa atau gula deoksiribosa, gugus fosfat sama basa nitrogen. Kemudian karena dia dua rantai untuk menghubungkan antara rantai satu dengan rantai lainnya dibutuhkan ikatan hidrogen. Kalau dilihat di sini ikatan hidrogennya mengusul antara timin sama adenin itu hanya ada dua. Sedangkan kalau menyusun antara guanin sama sitosin itu ada 3 ikatan hidrogennya. Jadi ikatan hidrogen yang lebih kuat itu ikatan antara guanin sama sitosin karena ikatan hidrogennya ada 3. Sedangkan timin sama adenin ini cuma 2. Ini yang sering mengalami mutasi ya. Kemudian timin selalu berikatan sama adenin, ini namanya ikatan komplementer, melengkap ya. Timin selalu berikatan sama adenin, guanin sama sitosin. Basa purin selalu berikatan sama pirimidin dan sebaliknya ya. Nggak mungkin timin berikatan sama sitosin ataupun guanin sama adenin ya. Selalu 1 sama 2. Ya. Sekali lagi kemudian selain ada ikatan hidrogen, tadi kan dijelaskan kalau DNA itu terdiri atas unit berulang disebut dengan nukleotida. Untuk menghubungkan antara nukleotida satu dengan nukleotida yang lain, ya nukleotida tadi kan ada 3 komponen, itu bukan antara komponen nukleotida satu dengan komponen nukleotida yang lain itu dibutuhkan ikatan, namanya ikatan fosfodiester. Ya, jadi ada 2 ikatan yang sudah kita kenal, yaitu ikatan hidrogen sama ikatan fosfodiester. Fosfodiester itu ikatan yang mengikat antara satu nukleotida dengan nukleotida yang lain. Ya, kemudian masih ada ikatan yang terakhir, itu namanya ikatan N-glikosidik. Ini kan juga nukleotida kan ada 3 komponen juga. Jadi gula pentosa ini mengikat fosfat sama mengikat basa nitrogen itu pakai ikatan namanya N-glikosidik. Ya, sekali lagi berarti ada 3 ikatan, ikatan hidrogen, ikatan fosfodiester sama ikatan N-glikosidik. Ikatan hidrogen mengikat antara satu rantai dengan rantai lainnya. Ikatan fosfodiester mengikat antara nukleotida satu dengan nukleotida yang lain. Kemudian ikatan N-glikosidik itu mengikat antara gula pentosa dengan fosfat dan gula pentosa dengan basa nitrogen. Ini sudah tadi, ini ikatan komplementer adenin dengan timin, guanin sama sitosin. Nah, kalau digambarkan seperti ini, jadi kalau bisa dibaca dari bawah ke atas atau atas ke bawah, ini kita baca dari bawah ya. Jadi ini namanya kromosom tadi yang menebal memendek, ada sentromer, kemudian dalam sentromer ini membentuk kromosom ya, kromatin ini, kemudian membentuk nukleosom, jadi gabungan antara kromatin tadi akan membentuk nukleosom. Kemudian ini kromatin ya, ini yang disebut dengan protein histon yang warnanya ungu. Sedangkan ini yang panjang ini DNA, jadi digulung DNA-nya. Ini kalau kromatin dibesarkan ini namanya DNA. DNA tadi kalau masih bisa dibagi lagi ada gen. Gen itu segmen terkecil dari DNA yang diturunkan dari induk ke anaknya gitu ya. Sekian untuk pertemuan 10 dan 11. Kalau mau ada ditanyakan silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.